Perubahan iklim adalah tantangan global yang mendesak. Namun Sobat Hijau, di balik tantangan ini tersimpan peluang besar bagi kita generasi muda untuk ikut mengambil sikap. Di segmen kali ini, di program Gender and Youth akan membahas secara mendalam tentang bagaimana green jobs bisa menjadi salah satu solusi untuk masa depan yang berkelanjutan. Andreas Pandu Wirawan dari Venture Builder Ecosystem memberi insight tentang aksi nyata anak muda melalui green jobs. Yuk kita saksikan bersama-sama tayangannya. Masalah lingkungan akan selalu ada. Sampah, polusi, pemanasan global yang menyebabkan iklim berubah. Namun, apa kita hanya diam? Beragam inovasi coba diciptakan, jutaan solusi coba ditawarkan. Anak muda masa depan bangsa yang peduli melalui kontribusi nyata untuk menyelamatkan lingkungan. Memadukan solusi permasalahan lingkungan dengan tetap cuan. Ya, kita sebut mereka ecopreneur. Dengan mimpi untuk mendorong laju solusi, inovasi, bergerak jauh lebih cepat dari kerusakan lingkungan. Kami bertumpu pada XYZ untuk menyiapkan talent, mendampingi startup berkembang, dan membuka akses market yang lebih luas. Ekosistem ingin menciptakan layaknya sebuah ekosistem. Ekosistem yang mendorong keberlanjutan, ekosistem yang membawa kebaikan bagi lingkungan dan masa depan. Hanya kesempatan untuk membuktikan, kesempatan untuk membuka lebih banyak peluang green jobs di masa mendatang. Kami percaya, saya percaya. Akankah kamu percaya ecopreneur? Baik, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu, saya Chief Commercial Officer sekaligus co-founder dari Ecosystem. Tadi sedikit sudah di-spill ya di dalam video, bahkan sudah di-spill di speech-nya Bu Novia. Terima kasih Bu Novia, dibantu promosi. Jadi kami adalah venture builder, kami adalah pengembang startup di isu lingkungan. Teman-teman Gen Z nonton drakor startup Korea nggak? Angkat tangan yang nonton startup. Angkat. Nam Dosan atau Han Ji Pyeong? Han Ji Pyeong. Kamu Han Ji Pyeong ya. Jadi kalau misalnya untuk gambaran secara detailnya, kalau di startup drakor itu kan ada sandbox ya. Nah, sandbox itu kan ngembangin startup ya. Dan memperkenalkannya, menjebatani kepada investor. Itu yang kami lakukan di sini teman-teman. Namun kami berfokus pada isu lingkungan. Nah itu ya bridgingnya. Ya, untuk memulai presentasi saya akan bikin cukup cepat. Tapi saya minta cakepnya dulu ya. Jalan-jalan ke Mangga 2. Jangan lupa membeli buah delima. Cakep. Senang berada di Festival Like 2. Mari ciptakan green jobs untuk Indonesia Emas 2045. Ini baru dibikin 5 menit lalu Bu Sinta. Jadi kalau tadi saya diajak ngobrol agak nggak connect, itu lagi mikirin pantun. Sebenarnya rimanya apa ini gitu. Jadi kita ngomongin tentang green job. Cek. Sudah diawali oleh Bu Sinta ya tadi tentang green jobs, dan bahkan lebih early lagi di SMA, di anak-anak sekolah, Nala menciptakan buku. Dan ini saya mau menjelaskan opportunity-nya di depan tuh seperti apa. Menjanjikan nggak sih? Kalau di video tadi isu lingkungan tuh ada cuannya nggak sih? Lo ngapain kerja di sana gitu kalau nggak ada ekonominya, nggak ada gajinya. Kan kita juga perlu makan ya teman-teman dan belanja shopping online shop. Kita lihat dulu, aku tarik dulu, kita juga perlu aware apa yang terjadi belakangan ini di Indonesia.
Ini bukan bikin teman-teman makin galau tadi kalau kata Mas MC, tapi data menunjukkan bahwasanya sebenarnya sekarang ada angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Dan concernnya adalah di lulusan SMK itu salah satu yang paling besar untuk persentase penganggurannya, lulusan SMA dan baru di lulusan diploma dan sarjana dan setaranya. Dari Kemenkop UKN menyatakan isunya berbeda antara negara kita, developing countries dengan developed countries ya, Eropa, US dan lain sebagainya. Kalau di US dan Eropa itu concernnya adalah ada transisi industri dari yang tadinya tradisional, manufacture, ke AI dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia permasalahannya itu sebenarnya mereka masih belum bekerja aja, baru lulus, fresh graduate, cari kerja, atau lagi freelance, lagi ngonten gitu ya. Jadi nggak terlihat sebagai pemilik pekerjaan gitu. Berarti di sini ada gapnya itu adalah sebenarnya skill ya. Skill, upskilling, kemampuan, capability yang tadi mungkin di-address oleh teman-teman Green Welfare gitu. Jadi sebenarnya ini ada gap yang sebenarnya kita bisa address kalau misalnya kita mau address tentang Green Jobs dan Ecopreneurship. Next. Nah, cita-citamu, kalau teman-teman dulu ditanyain, angkatan saya deh, bukan teman-teman. Kalau ditanyain cita-citamu apa? Mau jadi pilot ya, dokter, tentara gitu ya. Cuman sekarang cita-cita anak-anak sekarang, ini datanya nggak asal-asalan teman-teman. Ini dari Orami, dari media untuk ibu dan anak. Nomor 1 YouTuber. Anak-anak sekarang maunya jadi YouTuber, Bu Novi ya. Selebgram, vlogger gitu ya. Ini zamannya saya sekolah dulu nggak ada istilah-istilah ini gitu. Terus atlet, seniman. Nah sebenarnya ada satu titik cerah di sini di antara 12 ini ada satu aktivis lingkungan. Menarik ya teman-teman ya, di antara tengah-tengah serbuan YouTuber dan vlogger ini ada aktivis lingkungan. Yang dimana ini adalah celah opportunity untuk kita, bisa nggak ya YouTubernya, YouTuber lingkungan. Bisa nggak ya vloggernya, vlogger lingkungan. Bisa nggak ya senimannya itu membuat karena tadi saya muter ya di dalam ada pameran artistik dan itu dari upcycling ya, dari bahan yang sudah menjadi sampah tapi dimanfaatkan kembali. Jadi ini suatu peluang buat kita. Next. Peluang yang lain, kalau data yang ini sebenarnya cukup sama dengan disampaikan Bu Sinta tadi, adanya concern dari teman-teman Gen Z kepada isu lingkungan. Jadi research dari Earth and Young, EY, menunjukkan bahwa 82% teman-teman itu pengen kerja di isu lingkungan atau addressing global challenges. Environmental literasinya teman-teman ini yang di sini tadi yang dari SMA, ini lebih concern di isu lingkungan daripada teman-temanku dulu. Kalau dulu saya ya jadi aktivis di kuliahan, di SMA dikatain teman-teman, dasar SJW, social justice warrior gitu. Suka gitu dulu waktu kuliah ada teman buang sampah sembarangan, jangan kayak gitu dong, ngapain sih ngatur-ngatur gua gitu. Kalau sekarang mereka malu gitu, gue viralin loh, gue rekam gitu. Karena ada concern yang lebih awake ya tentang isu lingkungan ini. Dari kata data, ketertarikan anak muda di isu lingkungan juga meningkat sebenarnya, ini potensi kedua. Next. Nah, ketika potensi awareness-nya, edukasinya mulai meningkat, lapangan kerjanya tersedia atau enggak? Pertanyaan berikutnya kan teman-teman, teman-teman mau jumping ke sana enggak ya? Wah aku kayak nyemplung ke jurang mas kalau ke sana, aku concern tapi enggak ada ekonominya di sana. Kan kayak bunuh diri gitu ya. Tapi kalau dilihatin investasi di global, transisi energi ini yang lagi sering dibicarakan di COP dan di conference internasional itu menunjukkan tren positif. Jadi investasinya di transisi energi itu meningkat terus sampai di 2023, yang salah satu mendorong sebenarnya kendaraan listrik ya. Jadi mulai banyak ya, sekarang kalau order Gojek, Grab itu udah kendaraan listrik semua, itu kan perlu investasi. Itu lebih ke arah yang lebih baik. Tapi apakah cuma kendaraan listrik? Enggak kan teman-teman, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Contohnya apa? Nah di sini ada peluang lagi teman-teman. Kenapa perusahaan-perusahaan belum bertransisi ke arah yang lebih sustainability atau environment, social, governance, ESG. Teman-teman nanti baca ya, nanti aku share juga decknya ini. Karena mereka ada ketakutan, biayanya berapa ya? Nomor 3, coba teman-teman lihat, kurang memahami ESG. Berarti apa? Kebutuhan talentnya tinggi. Yang paham tuh masih orang dikit.
teman-teman dari sini mungkin, oh aku ngerti, kamu ngerti. Keluar sana, di luar sana yang lagi lari di GBK, ngerti sustainability enggak, ngerti ESG enggak peduli mereka. Mereka enggak ngerti, tapi sebenarnya mereka harus. Perusahaan-perusahaan ini kalau teman-teman masuk ke dalam tadi, perusahaan-perusahaan sudah mulai ke sana dan mereka butuh talent teman-teman. Next. Nah, mungkin aku kasih distinction sedikit ya. Tadi ada green jobs, ecopreneur, bedanya apa sih sebenarnya? Ini istilah dari ILO, International Labour Organization. Jadi semua jenis pekerjaan yang dapat membantu melindungi ekosistem dan biodiversitas dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan gitu. Teman-teman kerja di perusahaan sebagai sustainability officer, spesialis seperti CSR, itu bisa menjadi green jobs. Sedangkan ecopreneurs ini menciptakan. Jadi teman-teman membuka lapangan pekerjaan baru, mengajak teman-teman yang tadi masih cari kerja, yuk bikin sesuatu, yuk bikin green welfare, yuk bikin movement dan lain sebagainya. Next. Nah, ini yang nggak kelihatan di radar, ini yang nggak kelihatan di sosial media kita gitu. Emang ada ya yang bikin startup di isu lingkungan, perusahaan di isu lingkungan? Banyak teman-teman. Ini yang kami sudah temui selama 3 tahun kami beroperasi. Ada 200-an lebih teman-teman merintis startupnya di masing-masing daerah, ngurusin energi terbarukan, ngurusin waste management, dan lain sebagainya. Lebih clear-nya kayak gimana solusinya? Next. Ini ada yang sudah masuk startup portfolio kami. Kami ada 8 startup portfolio yang kayak sandbox tadi di Drakor. Kita bantuin 6 dosan tadi. Isu waste, isu agriculture, isu carbon ethics, ulner, returnable packaging, reservoir, isu air, dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita kolaborasikan bersama. Ini salah satunya ada yang paus biru, refill water station, ini udah dipasang di SMA-nya Bu Sinta, di SMA 70, dan hopefully teman-teman SMA yang lainnya kalau mau punya refill water station, dispenser, supaya teman-teman nggak beli packaging, teman-teman kontak paus biru. Nanti aku minta dia untuk survei ke sekolah teman-teman, dipasangkan dispenser. Jadi diambil langsung dari pipa PDAM, pakai teknologi namanya reverse osmosis, sehingga airnya terjamin, dan teman-teman nggak perlu pakai packaging. Baik, Mas Pandu, waktunya sepertinya sudah habis. Oke. Iya. Aku next cepat mungkin ya. Oke. Next. Kayaknya di akhir deh. Oh ini platform pembelajaran, belajar di rumah aja, nanti cek exit.ecosystem.com. Cek website kita aja, foto dulu boleh. Ini semua ada pembelajarannya di sini. Next. Ini perjalanan kami selama 3 tahun, 2021 sampai 2023. Ya, hopefully akan banyak kolaborasi lagi ke depannya. Next, sudah closing. Itu saja. Kalau mau connect, silakan di-connect ke kami, kantor kami, dan juga sosial media ekosistem EcoX Bazet TEM. Terima kasih. Nah, gimana nih Sobat Hijau? Apakah kalian terinspirasi untuk beralih ke pekerjaan green jobs ini atau bahkan kalian ingin menciptakan peluang dalam green jobs ini? Nah, di segmen berikutnya kita akan ulas lebih dalam mengenai peluang-peluang yang ada dalam menciptakan green jobs. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Green TV.